fokus, konsisten menjalani meskipun nanti akan ada masalah-masalah yang dihadapi. Karena hal yang hebat tidak lahir dari sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau kita tidak tumbuh sama dengan kita kalah sama pohon pisang. Nama saya Cucup Ruhyat sebagai pemilik dari Rumah Tempe Azaki sekaligus sebagai direktur. Rumah Tempe Azaki adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan. Produk kita yaitu tempe press, tempe frozen, dan nanti pengembangannya ke keripik tempe. Nama Azaki diambil dari penggagas dari usaha tempe ini. Jadi Pak Azaki ini beliau yang menggagas usaha tempe selama ini. 2016 saya terjun ke satu perkumpulan namanya Forum Komunikasi Doa Bangsa. Di situ saya sebagai ketua tim pembina UKM. Di FKDB ini membina banyak UKM. Nah, kebetulan salah satu bidang usaha dari UKM ini adalah tempe. Nah, saya masuk ke situ menjadi ketua tim pembina sehingga sering melihat, sering berkomunikasi dengan para pengrajin tempe. Sekian waktu karena setiap harinya kontekstual dengan mereka, lambat laun mengetahui tempe ini seperti apa, trennya, peluang bisnisnya, potensi dan lain sebagainya. Sehingga dari situlah ada ketertarikan untuk ikut terjun di usaha ini. Nah, makanya pada tahun 2019, tepatnya Desember, mulai membuka usaha tempe di Bogor ini. Tempe is a typical Indonesian food with an easy production process favored by all people and ages, making Cucup easy to see the huge potential and business opportunities to establish an Rumah Tempe Azaki. Cucup changed the image of tempe, which seemed unhygienic and unattractive in appearance, into fresh and frozen tempe which were hygienic and attractively packaged. Pertama di tahun 2015 sebetulnya saya sudah ikut di program tempe, tapi waktu itu belum ada Rumah Tempe Azaki Bogor. Ya, saya juga pernah menjadi pengrajin tempe di Pontianak, kemudian di Batam. Nah, terakhir tahun 2020 saya direkrut peningkatan, Pak ya, karena ini di sini juga kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kemudian dari segi pengalaman, karena di sini kita ekspor sehingga banyak sistem-sistem yang kita terapkan, banyak juga bagaimana membuat produk yang baik, kayak higien, keamanan pangan, dan itu semua memberikan satu masukan untuk saya sehingga menjadi tahu gitu, Pak. In ensuring the quality of tempe, Cucup use imported soybeans from distributors. Rumah Tempe Azaki has implemented a good standard of processing food production in accordance with the regulation of Drug and Food Regulatory Agency and has implemented a hazard analysis and critical control point system. Perkenalkan, saya Agung Purnama, di Tempe Azaki saya sebagai manajer PPIC. Tugasnya kita bagian pembelian ya, departemen saya untuk melaksanakan pengadaan barang ya, baik itu bahan baku, itu ada kedelai, ragi, dan juga bahan kemas. Untuk bahan baku kita sudah ada supplier tetap ya, dan bahan kemas juga sudah ada supplier tetap karena kita sudah berjalan beberapa lama, jadi supplier sudah terseleksi. Supplier itu kita kedelai rata-rata dari Jakarta, untuk bahan kemas itu dari Bekasi. Di
Jadi itu tadi bahwa setelah saya terjun ke dunia pertempean, kebetulan saya juga masuk ke Forum Tempe Indonesia, bergaul dengan akademisi pangan. Di situ melihat potensi yang luar biasa dari tempe. Dari segi kandungan gizi, bahwa tempe ini ternyata diakui dunia sebagai salah satu superfood untuk bisa menjadi alternatif selain menggantikan daging seperti itu. Jadi sama dengan saya melihat potensi pasar yang luar biasa dari tempe ini. Di dalam negeri sudah jelas bahwa tempe ini produk makanan yang memang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, seluruh lapisan di Indonesia, sehingga bisa dibayangkan volume daripada peluang pasar tempe itu sendiri. Salah satu keunggulannya adalah sudah tersertifikasi HACCP. Jadi artinya sudah diakui oleh dunia bahwa kita bisa mengendalikan ya keamanan pangan. Kita sudah menjalankan sistem keamanan pangan karena memang masih jarang dan mungkin bisa dihitung jari produksi tempe yang tersertifikasi HACCP. Selain HACCP, kita juga ada halal maupun BPOM. The first year of Rumah Tempe Azaki was operating, Cucup received a request to export tempe to Japan. Cucup must make preparation to fulfill a requirement, one of which is the laboratory test of tempe product. The result did not betray the effort. In the end, Rumah Tempe Azaki was able to carry out an initial export of 4.8 tons, which was released directly by official from the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. Untuk karyawan sendiri kita mayoritas semua dari warga sekitar. Itu totalnya saat ini ada 52 orang dan untuk office-nya ada 9 orang. Jadi 52 itu seluruhnya dari warga sekitar sini. Saya kira banyak sukanya untuk menjalankan usaha ini. Artinya kebetulan kita juga aktif berinteraksi dengan berbagai pihak, entah itu sesama pengrajin, juga komunitas-komunitas tempe, juga dengan pihak dari pemerintah, dinas koperasi, dan semuanya support, semuanya apresiasi terhadap pencapaian kita. Kita semua tahu bahwa yang kesan yang ada di masyarakat, bagaimana produksi tempe yang ada dikenal jorok, kemudian kotor dan lain sebagainya. Nah, dengan keberadaan kita, Rumah Tempe Azaki menerapkan produksi yang higienis, ini membawa perubahan. Nah, ini yang diapresiasi oleh semua pihak. Cucup develops and manage Rumah Tempe Azaki well to maintain and improve quality, because this is the key if you want to compete at the international market level. Pabrik ini didirikan di tahun 2019, Desember ya, tepatnya bulan Desember. 5 bulan kemudian, tepatnya April, kita sama-sama tahu pandemi COVID melanda dan kita termasuk yang terkena dampaknya. Artinya disitulah posisi kita yang terendah, dalam artian dampak dari COVID ini, pasar ditutup dan lain sebagainya, sehingga yang kita rencanakan, punya rencana yang sangat bagus, tiba-tiba jatuh dan harus merubah strategi secepat mungkin pada waktu itu. Itu mungkin momen yang tidak bisa kita lupakan. Mungkin dan semua pasti merasakan. Dan kita salah satu yang terdampak. Kebetulan saya mempersiapkan untuk pendirian usaha ini jauh-jauh hari. Artinya saya melakukan komunikasi, melakukan kajian dan lain sebagainya, interaksi dengan berbagai pihak, sehingga ketika kita menjalankan, saya mendirikan usaha ini, relatif semua pihak mendukung. Pendekatan ke warga juga kita lakukan, memberitahu segala macam, dan ke kawan-kawan, relasi, semuanya sudah terkondisi. Kalau kendala sih mungkin namanya proses produksi ada terus ya, baik itu dari material maupun dari manpower, dari proses ya, semua pasti ada ya. Salah satunya mungkin dari yang sering itu
dari suplai kedelai yang memang nggak standar. Jadi biasanya kita juga ada problem misalkan kacang yang nggak standar, sehingga kita harus meningkatkan proses sortasi dari mulai proses awal sampai dengan proses akhir seperti itu. Jadi secara umum proses produksi ini ada 3. Jadi mulai produksi basah, produksi kering, kemudian proses fermentasi dan pengiriman. Rumah Tempe Azaki innovates in order for tempe to expand into a new market. Starting from traditional markets, modern retail, catering companies to export market. Untuk saat ini kita telah melakukan ekspor ke Jepang dan Korea. Untuk Jepang kita sudah berjalan selama 1 tahun lebih, tepatnya sejak Juni 2021. Kemudian untuk Korea kita sudah berjalan sejak Juni tahun ini, artinya baru 3 bulan untuk Korea. Ini juga salah satu kebanggaan ya. Salah satu kebanggaan yang kita rasakan, ternyata ketika tempe kita masuk ke pasar Jepang, pasar Korea, yang kebetulan juga banyak saudara-saudara kita WNI yang kerja di sana, yang mereka sangat senang gitu, sangat senang menemukan tempe yang punya cita rasa khas Indonesia, seperti ya kata mereka sih seolah-olah balik ke kampung. Ketika makan tempe kita seolah-olah ada di rumah sendiri. Jadi itu yang salah satu kebanggaan. Nah, dan juga sudah banyak contohnya orang-orang kita membuat vlog, sengaja bikin vlog menemukan tempe di supermarket di sana. Saat ini kan sudah zaman digital ya. Zaman digital artinya tahap pertama ya perangkat-perangkat digitalnya yang kita persiapkan, mulai dari website, kemudian medsos dan lain sebagainya, itu kita siapkan. Rumah Tempe Azaki gets supported from the government with the visit of the Bogor Custom Team. Cucup received support and guidance so that Rumah Tempe Azaki was able to export independently. Untuk kendala terutama kemarin ya pas pertengahan pandemi ya, akhir 2021 itu karena bahan baku kedelai itu masih impor ya, jadi ada kendala. Biasanya dari supplier itu kontainernya biasanya tertahan ya karena jalur distribusi yang terhambat akibat COVID. Untuk solusinya sih kita terpaksa mencari alternatif supplier yang lain ya, tapi dengan spek yang mungkin agak berbeda, tapi dengan jaminan kualitas yang sama. Untuk bahan baku kita pertama ya berdasarkan SNI biasanya kita rujukannya, itu biasanya misalkan butir belahnya itu maksimal 1% gitu kan ya, tidak ada kutu gitu kan ya, kemudian bulirnya seragam gitu, dan apa lagi namanya tuh, tidak ada benda asing ya, kadang suka ada ranting atau apa gitu ya. Jadi dari packagingnya juga standar. Untuk menjawab problem-problem dari customer, pertama ya kita jalankan secara mekanismenya ya kita pelajari dulu komplainnya, kritik dari customernya seperti apa. Kalaulah memang kritiknya ini benar, komplainnya ini sesuai, ya kita ikuti sesuai dengan aturan-aturan, mekanisme-mekanisme di dalam menjawab satu permasalahan, seperti itu. Tetapi jika memang komplain-komplain itu sifatnya tidak seperti itu, ya kita lihatlah apakah perlu ditanggapi atau tidak. Rumah Tempe Azaki produce quality tempe through a modern process that includes the implementation of a food safety system and hygienic production. Pure white with a savory taste typical of high-quality soybeans and high nutritional content. Kalau tempe itu pada umumnya bahannya hanya 2, yaitu kedelai dengan ragi ya. Kalau kedelai kita memang masih impor dari distributor lokal. Kalau ragi memang hasil produksi
dalam negeri ya, dari Bandung kalau nggak salah gitu. Hanya 2 item itu aja untuk bahannya. Kalau ada sisa, kalau dari sisa proses basah itu kan ada kulit ya. Nah kulit itu kita kerjasama dengan peternak di lokal karena mereka manfaatkan itu untuk pakan ternak. Nah kalau sisa produksi kita memang ada buffer stok. Biasanya kalau ada kelebihan itu dibawa oleh karyawan atau misalkan dibagikan ke lingkungan sekitar gitu mas. Karena pada umumnya kita proses produksi by order. Jadi kita ada order berapa, kita produksi sesuai order gitu. Jadi kita memang nggak membuat lebih gitu. Mungkin karena saya ikut dari awal ya fase terendah mungkin ketika kita memang tidak ada order di zaman pandemi. Tapi kebetulan waktu itu kita ada order dari PKH ya. Jadi ada beberapa orderan. Memang waktu itu kan akses juga terbatas, kita nggak bisa jual apa-apa, sehingga ya pada fase itu juga beberapa karyawan mungkin tidak full 1 bulan, ada yang hanya seminggu, ada yang 2 minggu gitu ya, karena menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah tapi setelah itu alhamdulillah kita bisa tembus ekspor dan itu menjadi fase terbaik bagi kita gitu Pak, bisa menembus pasar global gitu. Untuk step sampai hari ini mungkin artinya kita punya ketika awal mendirikan punya target di step 1 mungkin ya. Tapi setelah hari ini kita akan ada target berikutnya. Nah mungkin untuk tahap sampai hari ini kita sudah memenuhi lah. Artinya kan begitu saya mendirikan pabrik ini memang ditargetkan untuk bisa ekspor dan itu sudah terpenuhi. Tetapi setelah kita bisa ekspor, baru 2 negara nih. Gimana kalau tambah negara seperti itu? Artinya selalu ada target-target untuk pencapaian berikutnya. UMKM di Indonesia sangat banyak. Kebetulan saya juga sering mengikuti acara-acara dengan kementerian maupun dinas untuk skup UMKM. Banyak yang potensi, juga banyak yang memang perlu dibina. Ya intinya sih semua UMKM punya potensi, punya keinginan, tinggal bagaimana di sini peran serta dari stakeholder ya untuk bisa ikut mengembangkan UKM seperti itu. Jadi memang ada yang punya potensi tetapi kurang support, ada yang memang ya pas-pasan juga seperti itu. The preservation of the authentic taste of Rumah Tempe Azaki proves that tempe is not only suitable for Indonesians, but also for consumer in other developed countries such as Japan. Nah, untuk bahan baku sendiri itu adalah faktor yang sangat penting ya dalam satu proses produksi tempe. Nah, itu kita cari yang bahan yang grade 1 ya, yang terbaik. Dari speknya baik, untuk harga juga kita cari yang sesuai lah dengan speknya. Untuk purchasing sendiri suka dukanya mungkin di awal-awal itu barang yang datang tidak sesuai ya dengan spek yang kita minta, padahal kita schedule udah siap. Biasanya calon supplier itu kirim sampel ya, yang dikirim sampel itu bagus misalkan ya, sesuai dengan requirement dari kita, tetapi ketika kita order dalam kuantiti yang banyak ternyata berbeda dengan spek sampel yang dikirimkan itu. Kalau lingkungan kerja di sini alhamdulillah ya, memang kita mungkin dari awal sudah dipersiapkan dengan baik. Hubungan kami dengan karyawan memang sudah terjalin juga cukup lama ya, dari awal sudah hampir 2 tahun berjalan. Kemudian dengan dari sisi manajemen juga support terhadap apa sih yang dibutuhkan oleh kita gitu. Termasuk dengan lingkungan juga kita sudah menjalin kerjasama baik dengan tingkat kelurahan maupun kecamatan. Who would have thought that the benefit of fermented soybeans would be admired by foreigners and considered as a superfood? Rumah Tempe Azaki exemplifies how traditional Indonesian cuisine is becoming more global. Harapan saya sih saya bisa terus support ya di Tempe Azaki, bisa
dan tempe Ajaki bisa terus menambah ya pangsa pasarnya, sehingga banyak lagi karyawan yang bisa direkrut ya, sehingga mengurangi pengangguran yang ada di lingkungan pabrik. Harapan untuk tempe Ajaki ya, mudah-mudahan tempe Ajaki ini bisa terus berkembang, Mas. Sehingga dengan berkembangnya tempe Ajaki ya mereka mungkin bisa merambah pasar lebih luas, baik itu ekspor maupun domestik, dan juga lebih banyak lingkungan sekitar sini yang ikut bekerja. Jadi pesan untuk para UKM dan terlebih generasi muda di luar sana, pesan saya sih yang telah saya rasakan segala macam, intinya adalah konsisten. Jadi fokus dan konsisten untuk menjalani satu usaha. Jadi jangan pantang menyerah ketika ketemu satu masalah, berhenti. Itu yang mungkin kesempatan itu nanti akan lari. Jadi justru di balik masalah itu pasti ada jalan-jalan baru yang mungkin itu membuka peluang yang lebih besar ke arah keberhasilan. Ya kita ini kan hidup, ya. Kita ini hidup. Yang namanya hidup ini harus tumbuh. Jangan kalah sama pohon pisang. Pohon pisang dia hidup, tidak diapa-apain, tumbuh membesar. Masa kita sebagai manusia yang punya pikiran, dikasih akal, dan dikasih kehidupan, kita tidak bisa tumbuh.